tapi nyatanya kita tidak terpenuhi ke sana, ya cuma harusnya sih kita nyari lagi pengurus baru. Cuma cari pengurus baru juga ya betapa susahnya, Pak, gitu. Sementara kalau diajak lari untuk marketing online ini ya cukup rasanya ya ngos-ngosan gitu, Pak. Kalau menurut saya, Pak. Tapi nggak tahu kalau di CU-CU lain gitu, Pak. Cuma makanya saya berharap artinya dari pihak CU yang sudah maju, artinya boleh berbagi, boleh sharing, gimana sih untuk CU itu bisa berjalan mengikuti arus teknologi ini gitu, Pak. Makasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Kodir. Sebetulnya minggu lalu itu kita hanya berbagi dulu tentang topik utamanya. Sebetulnya begini, apa yang bisa dilakukan CU Primer bagi para anggota, terutama para anggota dari kelompok pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, salah satunya adalah memberikan bantuan teknis kepada teman-teman pelaku usaha, ya, supaya mereka bisa masuk dalam dunia pemasaran digital seperti itu. Nah, kemudian walaupun dengan pemahaman yang terbatas, saya juga sebetulnya terbatas sekali, Pak Kodir, tapi melihat situasi di samping, di sisi kiri kanan yang terjadi saat ini, banyak anak muda yang punya produk itu mereka bisa masuk melalui media sosial, ada Instagram, ada Facebook, lalu lebih luas lagi itu ada marketplace, ya. Ada banyak marketplace. Nanti mungkin Pak Yosef yang nanti akan membantu menjelaskan. Ya, ada marketplace dan seterusnya. Artinya tuntutan saat ini itu teman-teman itu supaya bisa didorong untuk masuk dalam dunia digital, supaya bisa memperluas pemasarannya. Itu poin utamanya. Lalu kemudian saya kemarin minggu lalu saya bercerita begini. Kalau kita buka Instagramnya BKCU Kalimantan, itu melalui Instagramnya juga mereka punya BKCU Kalimantan jejaring pemasaran. Jadi yang ditampilkan di dalam Instagram itu tuh salah satunya adalah produk-produk anggota dari CU Primer, anggota BKCU Kalimantan. Jadi misalnya di Purworejo itu ada CU Sindelaras yang anggotanya membuat pot bunga dari sabut kelapa. Nah, itu begitu dipublikasi juga di Instagramnya BKCU Kalimantan. Dengan demikian, seluruh anggota CU Primer jaringan BKCU Kalimantan bisa melihat produknya itu. Nah, kemudian dari publikasi tersebut, misalnya ada orang yang anggota BKCU Kalimantan yang ada di NTT mau membantu menjual atau mau jadi reseller juga bisa, ya, lebih kurang seperti itu. Nah, kemudian Pak Yosef memberikan sebuah gagasan yang nanti malam hari ini akan disampaikan ke kita semua, lalu nanti bisa kita diskusikan. Tetapi intinya adalah meskipun sebagai pengurus yang tidak terlalu familiar dengan dunia digital, tapi sebetulnya kalau nanti kita bisa urun rembuk bersama-sama, mungkin ada yang bisa kita lakukan untuk anggota kita. Nah, dengan topik ini sebetulnya adalah topik yang coba diangkat dari bentuk kerjasama FKCU terkait dengan pemberdayaan anggota. Sebetulnya itu. Jadi kalau materi-materi pelatihan untuk peningkatan kualitas tata kelola itu sudah pernah kita singgung, nanti bisa kita selingi di pelatihan-pelatihan berikut. Tapi kali ini kita mau coba bicara tentang apa yang bisa kita lakukan untuk para anggota kita.
ya. Tentu di Nirmala, di SKS, di Bukit Kasih, dan CU yang lain pasti banyak tuh pelaku-pelaku usaha. Nah, kira-kira pengurus bisa memberikan bantuan apa nih secara teknis agar mendorong pertumbuhan pemasaran produk-produk dan jasa yang mereka punya. Itu lebih kurang seperti itu. Mungkin sambil menunggu nanti, karena yang belum ini dari Bukit Kasih baru Bu Meti, dari Nirmala sudah ada Pak Kodir, ada Pak Yosef, KWB baru Makasih, Pak. ada Mas Randy. Makasih, Pak, penjelasannya, Pak. Sementara Ya, gitu, ya. Pak. Ya. Ya, sama-sama, Pak. Mau langsung dulu sama Pak Yosef? Mangga, Pak Yosef. Selamat malam, Pak Yosef. Ya, malam Pak. Suaranya kecil sekali Pak ya? Oh gitu ya? Saya perbesar dulu atau gimana? Ya, halo. Kedengaran nggak Pak? Kedengaran nggak Pak Herman? Oh, ini suara Bapak kedengaran Pak. Iya. Iya. Saya hanya ingin melanjutkan ya Pak Herman ya. Jadi gini, kemarin kan kita awalnya kan ngobrol-ngobrol bagaimana supaya dalam keadaan COVID ini kita bisa apa yang harus bisa lakukan gitu ya. Jadi kemarin kan saya usulkan kita biasanya kan selalu rapat itu pertemuan kan bagaimana cara kerjanya kan gitu ya. Kemarin kan saya kan usulkan. Sekarang kita mungkin karena kebetulan hampir sewu itu kan lokasinya ada di gereja. Dan ya. Di gereja juga kan halangan karena kan tidak boleh dioperasikan sementara gitu ya. Jadi menurut saya ini malah momentum. Karena memang kita itu kan memang berubah gitu ya. Dari contactless ya, dari offline ke online kan gitu. Ya jadi kesempatan. Jadi kemarin kalau nanti bisa pakai online, ya kebetulan juga bisa dimanfaatkan untuk supaya bisnisnya gitu. Ya jadi bagaimana supaya koperasi itu hidup gitu. Tentunya yang sekarang harus dilakukan mulai dengan membuat ini pelatihan ya. Kita mungkin kerjasama sama bank mana yang nantinya untuk transfernya kita mulai siapa saja yang siap untuk dilatih dulu. Kalau kita semuanya juga ya karena sebagian besar mungkin ada yang masalah handphonenya tidak ada, tidak ngerti ya. Sedangkan kita tidak bisa ditawar lagi. Kita memang juga digitalisasi gitu, elektronik yang akan datang gitu. Ya. Sekarang aja kita ke tol atau di Cirebon saja sekarang parkir aja sudah pakai barcode. Belanja sudah pakai barcode gitu ya. Kita misalnya di paroki misalnya ke PGK saja kan sekarang sudah itu aja barcode. Ya sedangkan kita yang khusus CU masa kita belum melakukan apa-apa maksudnya. Ya jadi saya kan usulkan ya. Kebetulan kita diuntungkannya kita punya jaringan. Kemudian mana sudah sebutkan di gereja itu kan banyak pengusaha ya. Misalnya di Batung itu kan ada Abu Dimasuki punya Jogja departemen store. Itu bisa jadi fasilitator, dia bisa jadi mitranya untuk sebagai gerakan. Kan jadi semua bisa usaha. Ya jadi barang sudah ada gitu, jadi bisa pelatihan gitu. Ya jadi kelihatannya sekarang harus sudah mulai pikirkan bagaimana caranya
mulai kita beralih gitu ya. Mungkin baru kita setelah kita sudah beralih, baru kita bicara, kita bisa, karena kalau kita belum bisa beralih dari offline ke online, dari kontak list biasa bertemu muka, sekarang tanpa itu dulu Pak Herman. Bagaimana kita runding, bagaimana caranya, dan saya rasa tidak semua ya, mungkin kalau perlu Bandung dulu yang lebih siap supaya bisa jadi modal Pak Herman. Nanti yang lainnya niru gitu. Ya kalau dari segi bisnisnya nanti saya kalau perlu saya ke Bandung juga saya tidak keberatan Pak. Mungkin Bandung dulu gitu. Nanti gimana ide-idenya. Jadi saya lihat bahwa kita punya komunitas. Kita punya ada kering-kering banyak ya. Jadi kita tidak diuntungkan. Jadi kita bisa satu gerakan yang untuk bisa terjalin Pak. Barangkali sementara itu Pak Herman, barangkali ada yang ingin tanya gitu. Kira-kira mungkin ingin share. Atau ini, atau mau ke nanti ide bisnis ya nggak apa-apa. Apa saya mungkin kasih gambaran Pak Martin. Sebab kalau misalnya kita belum siap semuanya, belum online ya kita kan nggak bisa bisnis ya. Jadi maksud saya siap, yang siapa aja siap itu. Mungkin juga lama Pak Martin prosesnya ini. Tapi ya terus gitu, kita mulai dari yang siap gitu. Karena kedepannya memang kita memang harus begitu, harus semuanya online yang akan datang. Ya, kedengaran nggak Pak? Halo? Halo? Halo Pak. Sasarannya saya artinya gini Pak. Arahnya tuh kira-kira arahnya tuh Pak dipersempit Pak. Mau kemana gitu Pak? Ya. Arahnya dipersempit Pak. Iya. Ya, maksudnya kan kemana? Kita ke depan kan memang sudah semuanya kan pasti kan yang akan datang di bank aja juga nanti tidak ada itu kasir tidak ada, semua juga memang begitu. Kita kan memang mengarah ke sana gitu. Memang yang akan datang kan memang demikian. Jadi ini kan kesempatan kalau mungkin kalau tidak gara-gara ada COVID-19 mungkin kita juga tidak mulai. Bukan Pak, memang kita tidak mungkin bisa kalau kita tidak mulai dari sekarang. Baik, saya coba tarik ke belakang dulu untuk sekedar gagasan dasarnya dulu ya. Halo, selamat malam Mas Pram. Ya, jadi begini. Pertama begini, alasannya supaya kerjasama ini tetap ada wujudnya. Ya, kita menawarkan sesuai dengan fokus pertama, ya, atau fokus utamanya adalah pengembangan sumber daya manusia. Ini yang saya sampaikan di pekan lalu. Nah, kalau kita bicara tentang pengembangan sumber daya manusia, itu kita bisa bagi dua. Pertama adalah kepengurusan, pengurus, pengawas. Kemudian kalau CU yang sudah punya manajer beserta para stafnya. Itu sebagai bagian dari kepengurusan dan pengelola. Lalu kemudian kita juga tidak boleh lupa bahwa
ada para anggota yang harus juga ditingkatkan kualitas SDM-nya, kan begitu. Nah, yang untuk kepengurusannya kita coba kesampingkan dulu. Nanti kita sambil diskusi secara berkelanjutan, kira-kira kebutuhan untuk kepengurusan ini mau apa, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Nah, sekarang kita fokus dulu kepada anggota. Prinsip utamanya adalah memberikan bantuan teknis ya terkait dengan usaha-usaha pemberdayaan yang dilakukan oleh CU Primer bagi para anggotanya. Nah, ruangnya kita persempit dulu. Kita persempit dulu adalah bagi para anggota yang sudah atau tergabung dalam kelompok pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Umumnya kita tahu bahwa mereka itu memiliki produk dan jasa sesuai dengan kemampuan dan produk yang sudah bisa mereka ciptakan. Ya, mulai dari fashion sampai dengan kuliner, ya, mulai dari tanaman hias misalnya sampai dengan apapun itu. Nah, realitasnya adalah membuat produk dan jasa itu bisa dikatakan hampir tidak ada kendala. Kita bisa belajar otodidak, ya, kita bisa ciptakan produk-produk. Tetapi kendalanya itu muncul ketika mau memasarkan produk itu. Tidak sedikit bahwa produk yang sudah diciptakan itu kemudian tidak bisa terjual dan kemudian hanya tersimpan dan sebagai pelaku usaha kemudian putus asa dan tidak berlanjut usahanya. Nah, disinilah tawaran saya adalah, yuk kita bantu teman-teman anggota kita supaya mereka bisa memasarkan produknya. Itu. Tuntutan zaman sekarang ini tidak bisa menjual lagi seperti secara konvensional, ya, door to door. Kadang teman-teman beli hanya sekedar menyenangkan kita, lalu tidak menjadi pelanggan yang tetap. Gitu. Nah, di sisi lain ada marketplace yang bisa menawarkan pemasaran secara luas dengan biaya yang sangat efisien. Nah, persoalannya adalah banyak, ya, saya bercermin dari tempat di mana saya berada di Bandung, Cimahi, itu ternyata banyak pelaku usaha yang belum paham masuk dalam pemasaran digital. Nah, disinilah kita mencoba menawarkan bantuan melalui pelatihan atau apapun itu supaya bisa mendorong pertumbuhan pemasaran secara digital. Itu idenya itu seperti itu. Lalu kemudian saya coba melihat, saya buka, Bapak Ibu nanti bisa buka Instagram, misalnya Instagram BKCU Kalimantan. Nah, saya selalu belajar dari mereka karena memang mereka yang melakukan hal-hal yang terbaik di Indonesia ini dalam gerakan CU. Itu ada BKCU Kalimantan, jejaring pemasaran misalnya. Nah, anggota BKCU Kalimantan sebagai sekunder, itu punya 43 CU Primer yang tersebar di seluruh Indonesia. Ya. Nah, di dalam CU Primer ini tentu banyak anggota yang tergabung dalam kelompok-kelompok tadi, pelaku usaha. Nah, jadi kalau kita buka Instagramnya BKCU Kalimantan, jejaring pemasaran, itu nanti kita akan lihat produk. Misalnya tadi saya kasih contoh, produk pot bunga dari sabut kelapa. Itu langsung di situ oleh adminnya ditulis pot bunga dari sabut kelapa, produk anggota CU Cindalaras Purworejo. Kalau dia ada juga ini telur asin, produk anggota CU A di Semarang, misalnya begitu. Ada kaos produksi anggota CU Breret Gracia Jakarta. Bagi yang berminat bisa langsung menghubungi yang bersangkutan. Gitu. Nah, artinya apa? Instagram itu kemudian dimanfaatkan untuk memperluas promosi. Kalau BKCU BKCU Kalimantan punya 43 anggota CU Primer yang di dalamnya ribuan anggota, maka dengan membuka Instagram, produk yang anggota di Jakarta bisa dilihat di Papua, bisa dilihat di seluruh Indonesia. Dengan demikian, oh ya, tinggal menghubungkan mereka.
Kalau yang di Papua mau jual kaos produk dari Jakarta, dia bisa menawarkan diri jadi reseller. Mereka bisa berhubungan lewat WA secara pribadi. Misalnya seperti itu. Nah, dalam skala kecil, karena kita CEO kecil ini, kita mencoba meniru apa yang sudah mereka lakukan, supaya produk anggota di Solidaritas Bandung itu bisa juga dilihat oleh teman-teman anggota Bukit Kasih, Purwakarta, atau bisa dilihat dari teman-teman anggota Nirmala, Cirebon. Dengan demikian, misalnya ada anggota yang mau menawarkan, oke, saya jadi reseller telur asin produk anggota Solidaritas, saya akan jual di Cirebon, akan bisa. Nah, dengan demikian model seperti itulah kita menjadi fasilitator untuk memperluas jaringan pemasaran. Seperti itu. Nah, teknisnya bagaimana supaya nanti teman-teman anggota itu bisa semakin familiar dengan memanfaatkan media sosial, itulah yang nanti menjadi pemikiran bersama. Misalnya nanti kita akan cari seorang narasumber, dibantu pembiayaannya oleh PEC Kuskupan, ya, membuat webinar seperti begini dengan Zoom atau dengan Google. Tapi para pesertanya bukan lagi pengurus seperti kita, tapi pesertanya adalah para anggota CI dari kelompok yang punya usaha. Artinya Nirmala akan daftarkan, oh ya peserta kami ada 10 orang, Bukit Kasih mendaftarkan ada 10 orang, Solidaritas ada 20 orang. Nah, kita tentukan waktunya, narasumber bicara, ya, membantu mereka seperti itu. Agak panjang tapi lebih kurang seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin ada ide, gagasan, tanggapan, silakan. Ya, silakan. Pak Herman. Ya. Iya. Saya tadi bicara masalah SDM ya. Iya. Kelihatannya mungkin saya tidak tahu apakah di kota-kota lain demikian ya. Jadi kalau menurut saya itu yang untuk sekretaris sebaiknya ada ya. Jadi satunya yang honorary sekretaris, itu sekretaris kehormatan dari karena diangkat sebagai kehormatan, yang satunya ikut digaji. Nah, itu mungkin barangkali supaya bisa eksis, betul-betul eksis, tidak ketergantungan, lagi sibuk segala macam. Saya ikut organisasi di mana-mana sampai selalu sekretarisnya ada 2, satunya honorary, itu yang memang dia nanti akan ngawasin sekretaris eksekutif digaji, sehingga itu sekretaris kan rodanya, sehingga tidak ada hambatan, tidak ada bilang lagi sibuk, lagi nggak bisa kerja, nggak ada apa. Jadi barangkali itu tadi soal SDM kayaknya yang penting sekali sekretaris, Pak. Ini sih usulan saya dari saya, Pak Herman. Terima kasih. Ya, mangga ya, yang lain coba menanggapi dulu, silakan. Jadi yang tadi saya coba angkat itu sebetulnya pengembangan SDM terkait dengan usaha anggota. Jadi lebih fokus pada pemberdayaan usaha-usaha anggota. Jadi saya tadi sudah sampaikan, kita kesampingkan dulu tentang kepengurusan. Jadi nanti kepengurusan materi sambil jalan. Baik. Sambil jalan, kita fokus dulu membantu anggota. Jadi gini, supaya karena jangan sampai juga kita terlalu asik memikirkan pengembangan SDM kepengurusan, kemudian kita belum sempat membantu atau masuk dalam pemberdayaan anggota. Nah, dengan model yang ditawarkan ini sebetulnya kita mencoba untuk menyentuh pemberdayaan anggota. Iya, yang urgent ya, yang urgent dulu ya. Betul.
Sehingga anggota dia merasa begini, dengan apa yang nanti kita lakukan ke depan, dia akan merasa bahwa inilah manfaat saya menjadi anggota di CU. Jadi tidak hanya sekedar saya menyimpan, lalu saya mendapatkan pinjaman, ya sebatas itu. Ya karena kita tahu dari awal bahwa CU adalah lembaga pemberdayaan. Nah ketika kita tidak masuk pada session pemberdayaan begini, maka CU kita hanya menjadi sebatas koperasi simpan pinjam, tidak lebih dari itu. Iya. Gitu. Dia setuju Pak, ya betul. Jadi kita sekarang mulai mikirkan model-model pemberdayaan Pak ya, betul setuju. Ya. Saya juga. Nah, sambil nanti dengar masukan dari Bapak Ibu teman-teman, ya. Minggu lalu sudah saya sampaikan juga begini, tugas dari pengurus CU primer masing-masing itu membuat database tentang usaha-usaha para anggota. Itu harus berangkat dari sana. Misalnya di BKCU Kalimantan, misalnya di Bukit Kasih, Bu Meti bisa mendata, oh ternyata di anggota kami yang sejumlah sekian, itu ada sekian orang, itu adalah pelaku usaha. Gitu. Nah, dicatat namanya siapa, usahanya apa, ya lalu data keterangan lainnya sejauh mana pemasaran yang mereka lakukan. Kalau produk itu terkait dengan makanan, misalnya keripik, apakah sudah PIRT, sudah dapat sertifikat halal, dan seterusnya. Nah, setelah semua CU membuat database para anggotanya, nanti kita diskusikan, misalnya, media yang mau kita gunakan sebagai promosi apa. Ya, umumnya kalau saya di sini diajarkan oleh teman-teman yang kaum milenial itu adalah Instagram itu menjadi alat publikasi. Lalu kemudian sekarang jaringan pemasaran itu justru yang luas itu adalah Facebook. Artinya secara bersama-sama itu kita punya Instagram misalnya atas nama FKCU Jejaring Pemasaran. Ya, nanti ada adminnya siapa. Nah, lalu kemudian kita punya Facebook juga dengan nama yang sama, gitu. Tetapi para anggotanya sendiri juga kita dorong, mereka punya Instagram atas nama usaha mereka, misalnya keripik singkong pedas, ya. Lalu ada Facebook keripik singkong pedas. Lalu kemudian mereka juga mulai menjual di marketplace, ya, bisa Shopee, ya, Bukalapak dan seterusnya. Nah, tugas kita adalah membantu, mendorong, memberikan pelatihan-pelatihan terkait itu, supaya nanti mereka tahap demi tahap akan familiar menjual secara digital. Sehingga kemudian satu saat produk mereka dikenal luas, lalu ya orang dari berbagai pelosok negeri ini bisa membeli produk mereka. Dengan demikian kita berharap omset mereka meningkat, penghasilan mereka meningkat, mereka bisa mengembangkan usaha, selanjutnya mereka bisa menyerap dana dari CU, lalu kemudian mereka punya dana penjualan yang bagus, mereka bisa simpan di CU juga, kan begitu. Nah, disitulah kemudian CU dengan anggota itu saling menghidupi. Itu. Saya terus terang tidak terlalu familiar dengan itu, tetapi prinsip filosofinya menurut saya seperti itu. Nah, dengan pertemuan ini kita berharap bahwa kita bisa memperkaya. Mungkin Pak Pram yang familiar dengan dunia IT mungkin bisa membantu memberikan pendapat, ya. Nah, kita bisa urun rembuk untuk mengembangkan konsep ini, begitu. Mangga, silakan Bapak Ibu. Halo, malam Bapak-bapak, bisa dengar? Ya, malam. Halo. Pak Hartono, selamat malam. Pak, begini Pak, teman-teman, setelah kita menyimak bahwa kita punya kita punya tekad untuk memajukan CU, mungkin pertama-tama supaya kita bisa saling berkenalan, kita punya produk masing-masing anggota di CU, bagaimana caranya supaya anggota-anggota kita itu diinventarisir, Pak. Betul. Katakanlah si A, si B, si C, mungkin itu kita minta bantuan pengurus.
Jadi tidak-tidaknya dari kelompok CU FKCU kita di CU masing-masing punya anggota yang masing-masing itu punya bisnisnya apa gitu loh Pak. Sehingga waktu kita diskusi begini langsung kita bisa tahu nih, oh apa nih kira-kira yang masing-masing punya kepentingan, kita kontak, lalu kalau ada masalah ya kita bantu jaringan komunikasinya atau bagaimana lagi. Cuma seenggaknya kita tuh bisa tahu nih, oh kita bahkan saya merangsang supaya mereka anggota-anggota bisa masuk di dalam kita punya pembicaraan karena dia ada yang dia pengen tahu gitu loh. Oh di sana tuh ada si A, si B, si C, ternyata dia punya produk ini gitu kan. Nah terus mereka tanya lebih luas perkembangannya gimana, mungkin juga jaringannya mungkin kita mulai atur gitu kan. Jadi saya kira usulan Pak Yosep sudah benar Pak, dan teman-teman yang lain juga saya kira sudah benar. Sehingga mungkin sekarang kita aktifkan. Nah, kita mulai dibuat dulu nih sekarang nih kan kita punya katakanlah punya inventaris kita ini, lalu kita presentasikan di dalam kita punya forum, kita bicarakan gitu. Mungkin itu Pak sementara masukan dari saya sambil nanti lihat perkembangan selanjutnya gitu ya. Ya, terima kasih ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak Hartono. Ya. Memang begini Pak, minggu lalu juga sudah kita bahas bahwa nanti satu saat teman-teman dalam pertemuan meeting seperti ini tidak lagi hanya pengurus, tetapi para anggotanya juga. Betul. Hanya maksud saya kita matangkan dulu konsep kita ini dulu. Setelah matang nanti baru di pertemuan berikut kita undang teman-teman untuk gabung. Nah sampai hari ini tuh kan kita belum final dengan konsep yang mau coba kita tawarkan ini, gitu. Nah lalu tadi saya juga jelaskan nanti kalau masuk dalam isi pelatihan, misalnya judulnya adalah marketing online, ya, dengan seorang narasumber tertentu, tentu pesertanya bukan lagi kita, tetapi pesertanya adalah para anggota pelaku usaha. Lebih luas ya Pak ya? Betul ya. Oke, jadi usulannya diterima, masing-masing CU sudah mulai menginventarisasi daftar anggotanya dari kalangan pelaku usaha, lengkap dengan jenis usahanya. Ya. Misalnya ada tugas 1 minggu ke depan, nanti kita akan bahaskan berapa banyak potensi yang bisa kita mulai masukkan mereka dalam kelompok atau komunitas pelaku usaha ya, dalam jejaring pemasaran. Ya silakan, mangga ada yang mau kasih pendapat Pak Pram, silakan Pak. Ya Pak Hermanus, sebenarnya sih secara tidak langsung kalau di Solidaritas kan kami punya grup anggota untuk seluruh anggota. Nah kadang-kadang selain informasi mengenai kegiatan di koperasi kami, di SEO kami Solidaritas, kadang-kadang ada anggota yang iseng-iseng dia menawarkan produknya untuk ditawarkan kepada anggota Solidaritas yang lain. Nah, kebetulan juga kami di paroki juga sudah ada Pak Hermanus untuk menampung para pelaku usaha UMKM untuk bergabung di website kami, di website paroki, namanya Gemati. Gerakan Ekonomi Umat Martinus waktu itu. Jadi memang kami sudah membuat website awalnya hanya untuk produk-produk makanan. Nanti kedepannya selain produk makanan ada produk-produk lain seperti jasa atau produk bahan bangunan kalau misalnya mereka dari umat Martinus yang punya toko atau apa. Jadi saya setuju dengan usulan awal tadi ya. Sebenarnya kita menginventarisir dulu anggota dengan berbagai macam usaha mereka.
lalu kita mengundang pakar yang mengerti bagaimana mengajak atau memberikan ide-ide untuk melakukan penjualan secara online. Jadi untuk ide awal untuk menginventarisir dengan anggota dengan berbagai macam bidang usahanya itu saya setuju. Jadi seminggu ke depan kita buat database anggota dengan berdasarkan bidang usahanya. Seperti itu mungkin Pak Irwanus. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Pram. Teman-teman di Solidaritas dalam skala, artinya dalam skala terbatas, itu sudah punya jejaring di lingkup paroki dan CU di Martinus ya. Gitu. Nah, dengan apa yang kita diskusikan malam hari ini, itu kita mencoba memperluas supaya produk anggota teman-teman Solidaritas itu juga dikenal di Cirebon, dikenal di Purwakarta, dikenal di teman-teman di seputar Bandung gitu. Nah, oke, kita tampung ya, nanti kita punya PR untuk 1 minggu ke belakang ya, ke depan kita coba buat beberapa daftar dulu ya, sedapat yang bisa kita punya, paling tidak nanti itu bisa menjadi modal untuk memulai memperluas. Hanya yang jadi permasalahannya adalah begini, kalau panggil narasumber mungkin saya pikir tidak terlalu sulit, nanti ada yang bisa membantu kita. Tapi nanti kalau BKCU Kalimantan yang tadi saya ceritakan, mereka punya IG yang memuat semua produk anggota, itu tentunya kan ada adminnya itu. Gitu. Nah, disinilah menurut saya tuntutannya adalah meskipun hanya sebatas forum kerjasama, tetapi pengurus yang sudah pernah terbentuk tadi, itu kita tetap pertahankan pengurusnya, tetapi lebih fokus pada tadi, pada usaha-usaha pemberdayaan anggota. Jadi sehingga wujud kerjasamanya itu tetap ada dan ada orang-orang yang mau terlibat bekerja sama untuk itu. Kalau diserahin satu admin memang nggak gampang, gitu ya. Jadi nanti admin ini akan menampung foto-foto misalnya yang dari produk dari masing-masing CU dikirim melalui WA, lalu kemudian nanti di-upload ke medsos yang dipunyai oleh FKCU, misalnya seperti itu. Nah, dengan demikian alamat medsosnya tadi dipublikasikan di semua CU primer, ya, lalu kemudian di-linkkan dengan pihak-pihak terkait, ya, jadi semakin banyak orang bisa melihat itu. Ya betul Pak Herman. Jadi gini Pak, nanti maksud saya gini, supaya kita lebih terkonsentrasi, jadi kita bikin secara sektoral dan secara regional Pak. Oke. Jadi per sektoral kita kelompokkan, kita punya teman-teman sektor usahanya apa. Terus regionalnya daerah-daerahnya daerah mana. Nah dari situ mungkin akan kita lebih banyak beride menyalurkannya bagaimana gitu. Karena kan kita kan sebagai regulator ya, regulator supaya saluran baik secara regional maupun sektoral ini jadi hidup gitu. Jadi saya harapkan nanti bisa di situ kita lebih banyak bahan untuk berdiskusi. Ada hasilnya lah gitu maksud saya. Betul. Oke. Ya mungkin sementara kita minta bantuan para pengurus dulu kali Pak untuk menginventaris anggotanya. Nanti pengurus dari CU masing-masing membuat secara sektoral. Oh ini kita punya anggota bidang usahanya ini kita kelompokkan, regionalnya di mana. Nah nanti kita gabungkan, kita presentasikan. Nah saya kira diharapkan kita akan lebih banyak orang yang tertarik mendukung kita punya program gitu loh Pak. Oke. Sip. Oke, setuju Pak Hartono ya. Sudah lebih mengerucut fokus kita. Jadi nanti mungkin biar satu format. Nanti saya coba ini ya, mengirimkan lewat email atau ya betul. Ini format tabel Excel ya. Jadi siapa dari jadi misalnya judul besarnya nanti tadi untuk regionalnya
Ini dari CU mana ya, anggota CU mana, ya, usahanya apa, nama siapa, usahanya apa, ya, lalu nanti lain-lainnya apa, nanti kita buat tabel yang baku ya, template-nya gitu Pak ya. Ya, baik. Terima kasih Pak. Oke, makasih Pak. Ya, silakan. Mas Randy, mungkin Mas Randy ini yang jago-jago IT ini mungkin bisa kasih pandangan ini. Halo, Mas Randy. Ya, Pak Kodir mungkin mau. Baik Pak, terima kasih atas usulannya. Nanti kami dari CU Nirmala akan inventarisir para usaha yang ada di CU Pak. Nah, terima kasih Pak. Ya, makasih Pak Kodir. Bu Meti mungkin mau kasih pendapat, silakan Bu. Kalau untuk pelaksanaan sih, kalau mekanisme saya paham ya, mengenai apa yang akan kita kerjakan. Cuman kendalanya begini Pak, setiap kali kita pertemuan itu kan hanya salah seorang pengurus saja yang aktif. Contoh seperti sekarang ini kan, dari semua pengurus ada 8 atau 6, ada 6 atau 8 kan hanya satu perwakilan. Cara kita mensosialisasikan ke sesama pengurus itu kan juga pertemuannya agak susah ya Pak ya. Kadang saya hanya memikirkan kendala di situnya saja sih Pak. Betul, Siapa yang bisa diajak kerja sama, yang bisa kita bisa survive kerja bareng gitu loh. Jadi kalau untuk masalah ini sih saya juga paham gitu Pak. Cuman saya kadang berpikir siapa yang bisa eksis langsung, bisa diajak kerja yang bisa kerja maksimal gitu loh Pak. Masalah dengan pengurusannya, SDM-nya gitu loh Pak, kitanya pengurusnya gitu. Hanya itu saja sih Pak. Kalau untuk mekanisme yang lain sih saya sih paham gitu. Ya, ya. Ya, kendala utamanya masih di dalam itu ya, masih di lingkup. Iya, masih di lingkup pengurus sih Pak, masalah gitu. Mungkin kalau kita ada 2 atau 3 orang yang bisa kerja survei bareng sih cepat Pak terlaksananya gitu loh. Semua tuh data apa semua cepat bisa kita dapatkan dan bisa terrealisir juga dengan cepat gitu. Masalah kan ini yang utama kan di pengurusnya dulu Pak dalam pelaksanaan ini sebelum kita terjun langsung ke anggota. Iya. Begitu sih Pak. Kayaknya Bu Meti mungkin awal-awalnya kelihatannya ketua ini lebih banyak kerja berat dulu nih. Mungkin ketua. Saya bukan ketua justru Pak. Seenggaknya gitu. Ya kalau di luar ketua ini ada yang ikut berpartisipasi, tentu itu sangat Ya, sangat baik sekali gitu ya. Ya, makin ya. lebih banyak pengurus yang ikut berperan kan lebih kerja lebih ringan Pak gitu. Ya, betul, semua pengurus itu di masing-masing CU masuk nih di dalam kita punya pembicaraan ini ya. Jadi bisa saling kasih masukan. Jadi lebih enak gitu loh Pak, kasih masukan. Jadi saya ada temen dari misalkan dari Bukit Kasih ada 2 atau 3 orang kan, itu kan berarti ada 2 atau 3 orang yang memang sependapat dan tahu dan usulannya juga bisa langsung gitu loh Pak, terrealisir. Betul, lebih hidup suasananya juga. Iya, lebih hidup. Contoh kan hanya saya gitu, hanya saya perwakilan. Nah, saya bingung nih kalau untuk saya sih oke, gampang ya pelaksanaan, cuman itu kan mengurus anggota kan banyak kan, cakupannya lebih luas Pak. Betul, bisa aja maklumnya. Hanya itu saja sih yang fokus utama sih sebetulnya pengurus Pak. Utamanya itu konsekuensi pengurus. Kita berharap sekali ya semua pengurus bisa terlibat di dalam diskusi kita ini sebetulnya. Mungkin ada solusinya Pak, mungkin dari via IT atau via Pak Herman yang mungkin bisa kasih masukan solusinya gimana Pak, supaya ini pengurus nih bisa mau berpartisipasi loh Pak, antara pengurus dan pengawas ya. Ini memang salah satu kendala juga buat kita nih nanti ke depan kalau yang lainnya nggak aktif deh pengurus-pengurusnya. Ya betul Pak, ini kendala yang dialami oleh banyak CU sebetulnya. Oh, betul. Ya, itu kendala umum. Sedikit
keterlibatan dari jumlah pengurus yang ada. Gitu. Nah itu juga menjadi kunci ya CU bisa berjalan ke depan lebih cepat, berjalan lambat atau malah stagnan. Ya. Iya betul Pak. Ya apalagi memang jangankan mengambil pilihan pemberdayaan, mengelola secara standar saja sebagai koperasi simpan pinjam aja juga Sulit. pilihannya sudah sulit. Apalagi kalau pemberdayaan itu kan menuntut bahwa pengurus mau turun ke lapangan, Iya betul. mendekatkan diri dengan para anggota, kemudian menawarkan bantuan yang bisa diberikan untuk mereka, supaya mereka bisa bangkit dan bergerak, itu sebetulnya. Maka pilihan pemberdayaan itu memang bukan pilihan gampang, tetapi pilihan sulit. Tapi sebetulnya kalau itulah yang kita pelajari dari spiritualitas kredit union sebetulnya. Sebagai para pengurus CU itu kan sekaligus adalah relawan penggerak PSE sebetulnya. Ya, relawan penggerak PSE, relawan penggerak pengembangan sosial ekonomi. Nah, kalau kita tidak turun, kita nggak tahu kondisi anggota kita seperti apa. Nah, kalau kita tidak tahu tentang kondisi, bagaimana kita mau memberdayakan mereka? Kita sendiri juga tidak tahu kesulitan mereka. Betul. Gitu. Tapi kita coba bikin optimisnya sih Pak, mungkin niat mereka semua ada Pak. Hanya mungkin ada sesuatu yang dia sungkan mungkin. Jadi kita berpikir positifnya. Nah, bagaimana kesungkanan ini kita ajak bagaimana supaya dia akhirnya mau muncul gitu loh. Nah ini mungkin salah satu yang memang harus dicari jalan keluarnya gitu Pak. Saya yakin sebetulnya pengurus dia ingin mungkin Pak, cuman dia mungkin agak sungkan atau bagaimana caranya bisa masuk di dalam kita punya forum ini. Nah mungkin juga gimana caranya itu saya mungkin perlu kita bahas sama-sama Pak. Gimana saya itu? Ya panggilan sebetulnya menurut saya Pak, lepas dari kemampuan yang kita miliki, sebetulnya modal dasarnya adalah panggilan menjadi relawan tadi Pak. Iya benar. Karena itu sifatnya passion. Kalau kita sudah punya modal dasar siap menjadi relawan PSE, maka selebihnya kan kita mau belajar, mau terlibat itu selebihnya gitu. Ya. Termasuk misalnya besok, termasuk besok Pak. Besok itu kan materi analisa sosial itu Pak. Ya, itu materi dasar yang harus dipunyai oleh seorang relawan penggerak PSE itu. Nah, kita belajar hal-hal teknis bagaimana mengukur, menganalisa tingkat sosial anggota, tingkat sosial masyarakat kita. Ya, saya nggak tahu. Hanya memang panggilan. Nah, kemudian pertemuan-pertemuan seperti ini kan sebetulnya kan menjaga asa, menjaga spirit dari panggilan itu sendiri kan Pak ya. Semakin banyak pertemuan, semakin saling menyemangati. Nah, lalu kemudian ketika bertemu begini, teman-teman mengungkapkan, oh ya Pak, kami butuh materi, kami perlu mendapat bekal materi A, materi B, materi C. Nah, disitulah nanti kita buat jadwal latihan. Artinya, pertemuan demi pertemuan tuh kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat, lalu kemudian tetap menjaga spiritualitas kita, lalu sambil meningkatkan kualitas kita sebagai penggerak gitu. Setuju Pak. Nah, ya memang kembali lagi ke CU masing-masing ya. Pengurus yuk, malam ada pertemuan atau besok malam ada pertemuan yuk, semua harus ikut gabung kan. Walaupun itu nggak gampang. Iya. Saya sebelumnya udah di ini Pak, di grup pengurus sudah saya WA juga. Jangan lupa nanti saya kasih linknya apa semua. Itu buktinya nggak ada yang gabung juga Pak, nggak ada yang ikut juga. Iya. Atau mungkin begini, kemungkinan waktunya kalau malam apakah itu jadi kendala nggak Pak? Karena kan kita kan yang namanya sekarang kan kita kan jaringannya kan jaringan yang sifatnya juga bisnis ya Pak ya. Artinya itu bukan menggunakan sisa waktu kita untuk diskusi malam. Karena kan siang hari juga kan ini karena sifatnya juga memang bisa dimanfaatkan gitu loh Pak. Sekalian sambil ada kita aktivitas. Nah, mungkin di pagi hari mungkin lebih segar. Mungkin mereka lebih siap gitu untuk
berdiskusi katakanlah setiap jam berapa ya, jam 8, setengah jam kita bisa ketemu gitu. Mungkin malam ini pada ngantuk mungkin kan, antara lain ya kan. Mungkin ya kita cari solusi itu loh Pak. Kenapa bisa kita sekarang cuma berapa orang gitu kan, nggak sampai 10 mungkin ya, saya belum monitor. Gitu. Jakarta sih bisa minimal 20-30 orang gitu ya kan, jadi suasana Lebih banyak lebih seru ya Pak. ya lebih seru. Jadi ada aja ide sih, nggak mungkin lah. Apa cari waktu juga di agak pagi gitu. Nah, Ya, ya oke. Bagaimana? Saya juga sulit juga menjawab kondisi ini ya. iya. Berangkat dari kemauan sih sebetulnya ini nih. Ya, Betul Pak. karena kita nggak tahu Pak, ini sekarang mereka kan apakah rata-rata pengungsi ini usianya masih baik muda, apa sudah pada berubah. Kadang-kadang kan mereka jam 7, jam 8 dia udah, kalau paginya kerja, ya, ngurusin Iya. perusahaan, malamnya sudah mungkin makan rest gitu kan. Mungkin saja, tapi saya kurang tahu lah. Gitu ya. Mungkin jadi mereka, aduh, saya mungkin sudah mau istirahat gitu kan. Mungkin, atau mungkin dia setengah 8 mau cari hiburan, mau nonton TV gitu kan. Nah, sehingga arah kita ke sini kayaknya dia ya udahlah, gue udah capek nih. Mungkin, tapi sorry ya, ini sih kita bicara apakah salah satunya kenapa kita kok sampai sekarang pengurus kok nggak mau terlibat dalam kita punya kumpulan gini ya. Ya. Kan kalau saya bilang dari setiap TU itu ada 5 pengurus dan pengawas, berarti kan minimal kan ada 20-25 orang kan anggota yang bisa masuk di sini. Paling begitu loh Pak. Ya, betul Pak. Pak Hartono ya. Ya, tapi oke. Kendala itu ada. Ya. Tapi tadi ya, teman-teman kita yang masih punya semangat yang sama ini, mungkin kita terus bergerak. Ya Pak. Ya, bergerak maju. Siapa tahu lokomotif beberapa orang ini yang bisa bergerak maju, kemudian bisa menggandeng gerbong yang tadinya sudah terparkir di atas rel ya, mungkin bisa ditarik lagi gitu. Ya. Nah, kembali lagi ke fokus yang itu dengan berbagai kendala, kita mungkin akan mencoba merealisasikan itu. Ya. Diupayakan 1 minggu, misalnya baru dapat 5 anggota yang paling mungkin dihubungi, 5 pun nggak apa-apa. Ya. 3 pun nggak apa-apa, karena ini kan nanti tabel itu akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Ya. Nah, kita lihat dulu kekuatan yang bisa dalam 1 minggu ke depan bisa dibuat dalam daftar itu seberapa banyak orang, ya. Kemudian nanti sambil kita memikirkan pelatihan, mungkin nanti saya nggak tahu nih apakah Mas Randy bisa bantu. Nanti kita coba yang di Bandung bertemu. Lalu kita mulai mencoba menciptakan tadi media yang bisa menampung itu. Ya, ada IG, ada Facebook, mungkin Mas Randy bisa bantu, Mas Pram bisa bantu. Kita misalnya ketemu di KBB ya, di Summit di Bandung ya. Nanti kita coba ngobrol, hasilnya bisa kita sharing lagi. Paling tidak ada langkah maju 1 langkah yang harapannya bisa menarik gerbong yang lain nanti. Mungkin gini Pak, sorry Pak. Saya pikir mungkin sebaiknya dibicarakan di masing-masing CU dulu tersendiri Pak. Katakanlah masing-masing CU membicarakan kita ada forum ini, kira-kira baiknya jam berapa gitu kan. Baru kita bikin sama masukin di mereka, baru jadi tidak kita nih yang menentukan, tapi biarin dari kita serahkan ke CU internnya masing-masing untuk berdiskusikan supaya kita punya forum ini hidup. Nah, kira-kira kalau kita bicara ini waktunya enaknya jam berapa gitu loh Pak. Oh ya, oke. Nah, jadi kita kembalikan ke mereka, jadi bukan kita menentukan gitu loh Pak. Ya, oke. Sudah masukan saya gitu. Biar internal aja mereka suruh bicarakan. Saya berharap sih ya minimum kita bisa di atas 50% lah yang bisa hadir dari pengurus semuanya gitu kan. Itu lebih efektif lah gitu.
Itu loh Pak. Saran saya sih begitu. Oke, baik Kak. Oke Pak. Oke, Bapak Ibu, nanti dalam 1 pekan sambil tadi menghimpun data anggota, ya sedikit apapun yang bisa kita gapai itu, tapi sambil mendorong pembahasan di dalam CU-nya masing-masing ya. Ya betul Pak. Nah, sambil mendorong pembahasan, ini ada rencana seperti ini, ya. Kita mencoba mengalah dulu dalam hal peningkatan kualitas SDM atau program pengembangan SDM pengurus. Ini kita mau buat sesuatu untuk anggota dulu nih. Ya, sebagai pengurus, yuk mau nggak kita turun bergerak bersama-sama supaya anggota merasa bahwa ada manfaat lebih, mereka menjadi anggota. Ya, kita mengalah dulu. Ini buat mereka dulu nih. Gitu. Ya betul. Nah, kalau itu bisa direspon dengan baik, teman-teman bisa tambah semangat. Minggu depan kita ketemu sudah lebih banyak ya, semakin satu sama lain saling menyemangati. Gitu. Ya. Ya. Lalu Pak, ini programnya Pak Yosef jadi gimana ya? Hari Oke, ini. oke. Setelah itu silakan Pak Yosef mungkin masukannya kita gimana? dengar lagi ulang Pak Yosef. Oke. Gitu. Pak Yosef masih mute, Pak. Pak Yosef, tapi masih join nih Pak ya. Pak Yosef masih mute mikrofonnya, Pak. Halo, Mas Randy. Ini pada off semua ya Pak ya. Pak Yosef masuk nih. Pak Yosef gimana Pak Yosef? Sorry ini Pak Yosef terganggu tadi ini. Oh ini suaranya nggak ada ya. Nah gimana? Iya Pak Herman, saya siap Pak Suwartono, saya siap. Ya saya saya siap gitu. Karena memang saya yang usulkan. Jadi ya kita ini yang sekarang yang di sini mau tidak mau harus mendalami tentang Facebook, bisnis di Instagram, mau tidak mau kita belajar dulu bagaimana kita yang lain. Yeah. Ya jadi mulai sekarang ya kita mulai nggak mau kita harus mahir gitu. Bagaimana kita mengajak yang lain kalau kita tidak paham? Oke betul Pak. Itu kan sebetulnya nggak ada yang susah, tinggal pelatihan. Bikin Instagram bisnis, bikin itu kita sekalian belajar gitu Pak Suwartono dan Pak Herman. Ya itu aja Pak. Oke. Nah kebetulan juga saya ada Pak Kodir lebih paham itu untuk bikin Facebook, Instagram paham sekali. Jadi saya disebut sih ada temannya gitu, ada Pak Kodir gitu. Iya, Bapak aja, Pak. Ya, tadi kita sudah punya beberapa PR. Jadi 1 pekan ke depan itu membuat database anggota pelaku usaha. Yang kedua, mencoba untuk membahas tentang kendala-kendala ya seperti yang disampaikan oleh Pak Hartono supaya kita mau bergerak bersama. Lalu yang ketiga adalah sambil menunggu database, kita bisa mencoba mencari narasumber yang bisa berbagi tentang dunia pemasaran digital. Ya, mudah-mudahan nanti Pak Kodir punya teman ya,
yang bisa membantu, mangga. Kalau dia siap jadi narasumber, silakan. Atau Mas Randy punya teman yang siap menjadi narasumber, mangga. Nah, nanti biaya yang munculnya berapa, ya, itu yang nanti kita bahas bersama. Berapa bisa disubsidi oleh Komisi PSC Kuskupan, ya, berapa yang bisa disumbangkan oleh masing-masing CU, misalnya seperti itu. Itu dulu dari saya. Terima kasih. Pak Kodir, Mas Randy, mangga. Kalau ada yang mau disampaikan, silakan Pak. Mas Pram punya narasumber, Mas Pram? Kalau narasumber sih, coba saya hubungi orang yang waktu itu apa ya membuat, tapi itu bentuknya website Pak Hermanus. Jadi memang dari bidang pelayanan waktu itu bekerja sama dengan PSE itu, jadi untuk merangkul umat yang punya usaha. Jadi seperti mereka mengisi formulir tapi secara online Pak Hermanus waktu itu. Mereka mengisi nama, terus kegiatan usahanya apa, dan mereka diminta untuk mengirimkan foto produknya. Itu awal dari yang dilakukan oleh tim bidang pelayanan dan PSE di Santo Martinus waktu itu Pak Hermanus. Jadi itu bisa jadi database. Jadi kita misalnya kita kesulitan, justru dari pelaku usaha itu mereka yang mendaftarkan sendiri link yang sudah kita bagikan seperti itu. Nah memang yang membuat link itu kalau nggak salah dia aktif di Kuskupan ya, Kuskupan. Cuman siapa namanya saya juga kurang begitu hafal Pak Herman. Nanti kalau misalnya memang dirasa perlu atau yang bersangkutan bisa menjadi narasumber, nanti coba saya hubungi. Begitu Pak Herman. Oke, makasih Mas. Kalau misalnya nanti perlu bertemu dengan beliau, nanti kita bisa ajak beberapa teman di Bandung untuk ikut bertemu ya. Ada Pak Randy, Pak Artono, Pak Heru. Ya, misalnya bertemu di mana, nanti kita janjian ya Mas Pram ya. Ya boleh Pak. Oke. Ya, masih ada lagi Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada lagi, saya coba rangkum ya Pak, Bapak Ibu ya. Gimana Pak? Ya, tadi poin pertamanya adalah karena tingkat partisipasi dalam rapat masih rendah, Pak Hartono mengusulkan supaya nanti silakan dibahas di CEO masing-masing. Ya, tujuannya supaya nanti tingkat partisipasinya naik. Gitu ya. Apalagi dirangsang dengan ini yang kita mau lakukan untuk anggota. Gitu. Poin kedua, 1 minggu ke depan dengan kemampuan yang ada, kita ditugaskan buat daftar pelaku usaha. Sedapatnya saja, tidak usah juga memaksakan diri, bisa dapat sedikit, itu dulu. Tetapi datanya cukup lengkap. Nama, produk, kalau produk makanannya sudah ada PRT, dicantumkan, ya, dan seterusnya. Lalu kemudian keterangannya, apakah yang bersangkutan juga sudah menjual secara online, ya, gitu. Nah, kalau yang belum, ini yang menjadi fokus perhatian kita, ya, data. Lalu yang ketiga adalah, sambil jalan, kita coba cari narasumber yang bisa membantu kita untuk topik yang kita diskusikan ini. Saya kira itu 3 hal penting. Ya. Nanti dibantu oleh teman-teman yang lain yang punya narasumber, silakan mengusulkan melalui WA saja.
Itu Pak ya. Oke, betul Pak. Ada Pak Suma ya. Ada Pak Suma. Ada Dari Pak KWB. Kodir, Pak Randy, mangga. Sebelum kita tutup mungkin ada hal yang perlu ditambahkan, silakan. Pak Randy, kalau boleh mungkin kasih informasi, kita kalau untuk meeting begini dikasih waktu berapa lama? Kan kalau Zoom kalau nggak salah terbatas ya, atau Zoom yang tidak terbatas ya? Halo Pak Randy. Kayaknya nggak terbatas ya Pak Herman ya? Ya, kalau Google Meet malah tidak terbatas Pak ya. Terbatas ya. Cuman Ya. mungkin suaranya ya agak sering terputus-putus. Ya. Tapi cukup bagus kok Pak, saya lihat sih. Ya, saya pikir cukup bagus, cukup bisa memfasilitasi pertemuan kita. Mungkin karena masih sedikit. Kalau banyak nggak terganggu juga. Jalan terus deh. Nah. Oke. Oke, Kita mungkin, tutup ya, Bapak Ibu ya. Iya Pak, mungkin sebentar. Nah. Kita tutup dengan doa. Ya, Pak Pram bisa bantu menutup pertemuan ini? Baik Bapak Ibu. Pak Pram itu solidaritas apa ya? Iya betul Pak. Boleh. Oh iya, terima kasih Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk menutup pertemuan kita malam ini, dan semoga di pertemuan mendatang kita lebih banyak yang berpartisipasi. Adalah kita tutup pertemuan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami, para penggiat CU di masing-masing paroki di Keuskupan Bandung. Kami tahu banyak tantangan, banyak hambatan yang kami hadapi, baik itu sebagai pengurus, untuk menghadapi hal-hal yang tidak kami duga, terutama dalam kondisi COVID pada saat ini. Ya Bapa, berilah kami kekuatan untuk selalu mampu memberikan yang terbaik untuk para anggota, agar kami semua dapat bersatu padu untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Ya Bapa, bila kami nanti akan beristirahat pada malam hari ini, semoga Engkau membimbing kami, memberikan kami tidur yang nyenyak, sehingga kami besok pagi dapat melaksanakan kegiatan kami dengan baik. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu, terima kasih. Selamat malam. Salam buat teman-teman semua. Terima kasih. Selamat malam Pak, teman-teman semua. Sampai ketemu lagi. Malam. Ya. Kenapa di terus?